Atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana Bapak Ibu? Jelas terdengar? Jelas. Jelas ya. Jelas, Bu. Oke. Bapak Ibu, saya izin untuk memulai ya untuk sesi pertama di hari ini ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ya, salam kenal untuk Bapak Ibu peserta pelatihan penyelih halal ya. Ini SPPG ya Bapak Ibu. Selamat berjumpa ya di hari ini ya bersama saya. Insya Allah selama 1,5 jam ke depan saya akan menyampaikan materi ya, materi terkait unit kompetensi penyelih halal ya, UK 1, 2, dan 3 ya. Jadi Bapak Ibu 1,5 jam itu kita sudah termasuk diskusi ya, supaya nanti ada waktu lebih untuk Bapak Ibu mengerjakan si halal ya. Saya mohon izin untuk share dokumen ya. Nah, dokumen yang saya share sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu silakan ya perhatikan ya, dan dokumen ini juga bisa Bapak Ibu download di sistem sebetulnya. Mari kita sama-sama mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ini saya akan menyampaikan terkait dengan menyusun ya, menyusun manual SCPH dan menyiapkan daftar bahan halal ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk melanjutkan ya. Jadi yang pertama ini saya akan menyampaikan terkait dengan menyusun manual SCPH ya, dan juga nanti akan masuk ke menyiapkan daftar bahan serta pengawasan ya, begitu. Nah, yang pertama kita lihat Bapak Ibu, tujuan dari unit kompetensi yang pertama ya ini ya, atau topik ini adalah Bapak Ibu harapannya mampu menyusun ya, menyusun dokumen, dokumen apa? Dokumen SCPH ya, dan dokumen kelengkapannya seperti itu. Kemudian mampu juga menyusun dokumen daftar bahan ya, dan juga eh, beberapa dokumen pendukungnya Bapak Ibu juga bisa mengetahui seperti itu. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan untuk menyusun manual SCPH itu apa, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu harus menentukan dulu ruang lingkup. Ruang lingkup bisnis pelaku usaha yang akan Bapak Ibu bantu nanti ya. Bapak Ibu misalnya mau bantu SPPGA ya, ruang lingkupnya apa saja kira-kira ya. Mulai dari penyediaan bahan ya sampai nanti kalau SPPG itu sampai ke pendistribusian ya. Nah, panjang nanti prosesnya. Kemudian titik kritis halalnya. Nah, nanti kita lihat juga ya. Kita akan melakukan analisis risiko titik kritis kehalalan sesuai dengan ruang lingkup usaha. Nanti kita ambil satu contoh. Dan terakhir manual ya, manual menyusun manual, prosedur, instruksi kerja, penerapan SCPH dan kelengkapannya. Nah, sebetulnya manual SCPH ini Bapak Ibu bisa susun secara manual juga ya, artinya tidak input si halal. Namun memang sekarang sudah ada cara terbarunya, Bapak Ibu bisa langsung input data di si halal, kemudian nanti manual SCPH-nya tinggal di download. Namun memang ada beberapa kelemahannya karena ada beberapa item atau lampiran yang memang tidak terisi kalau di si halal ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang pertama kita lihat ruang lingkup dan proses bisnis ya. Ini Bapak Ibu harus tahu nanti ya, kira-kira di SPPG nanti ruang lingkupnya apa saja. Tentunya kalau di SPPG semua ini nanti ada ya Bapak Ibu ya, kecuali outlet ya. Mulai dari penyediaan bahan, kemudian mulai pengolahan ya, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Nah, atau
penyajian itu apa ya? Pemorsian kemudian pendistribusian ya. Itu barangkali ya untuk di SPPG. Jadi nanti Bapak Ibu ruang lingkupnya ini menyesuaikan ya. Nah, pada umumnya memang ini Bapak Ibu ada 7 aktivitas kritis ya terkait dengan ruang lingkup usaha ini. Cuma nanti bisa menyesuaikan dengan eh, usaha yang Bapak Ibu bantu begitu ya. Kemudian untuk menentukan ruang lingkup usaha ini, Bapak Ibu perlu melakukan identifikasi terhadap produk. Ya, jangan lupa. Nah, ketahui dulu produk yang akan diajukan sertifikasi halal ini apa produknya. Apakah produk makanan? Apakah produk minuman? Apakah produk bukan makanan minuman? Kalau memang makanan minuman, apakah dia langsung siap santap, ya, langsung tersaji, atau perlu diolah dulu atau bagaimana? Ya, nah itu perlu ditentukan dulu. Ya, dibuat dulu daftar daftar produknya ditulis dulu, ya. Seperti itu ya. Di kemarin sudah di-share ya Bapak Ibu, saya rasa formulir template yang harus Bapak Ibu isi. Di situ ada juga Bapak Ibu diharuskan mengisi produk-produk ya tujuannya itu supaya Bapak Ibu bisa nanti menentukan produk atau membuat daftar produk ya ketika nanti praktek di Sehalal. Ya, jadi tentukan dulu produk yang akan disertifikasi apa saja. Kalau di SPPG-nya nanti ada 100 produk ya semuanya diinput. 100 produknya, kalau lebih ya semuanya. Input semuanya ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu klasifikasikan jenis produknya. Nah, produk tadi yang sudah dipilih, yang sudah ditulis ya, sudah dibuat daftar produknya, itu dilihat dia termasuk ke dalam klasifikasi jenis produk yang mana. Nah, acuannya apa? Acuannya adalah KMA tahun 2000 KMA 748 untuk yang non-mamin, non makanan minuman, yang bukan makanan minuman ya gitu ya untuk produk jasa misalnya ya, kalau ada jasa di sini dia nanti cari di KMA 748 tahun 2021. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu produknya itu adalah makanan minuman ya, nah itu nanti carinya di KMA 944 tahun 2024 ya. Nah, untuk produk makanan minuman ya Bapak Ibu. Kemudian identifikasi seluruh proses dan rantai produksinya. Nah, prosesnya seperti apa? Kira-kira ya rantai produksinya apa saja itu diidentifikasi. Mulai dari tadi pengadaan bahan, penerimaan bahan ya, penyimpanan, pengolahan sampai nanti ke pendistribusian Bapak Ibu. Itu semua proses harus diidentifikasi. Nah, berikutnya identifikasi lokasi dan fasilitas usaha. Jangan lupa lokasi, fasilitas usaha, tempat produksi, penyimpanan, penyajian, bahkan kalau ada gudang sewa atau outlet, cabang, maklun, dan lain sebagainya, itu ditulis Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa menentukan ruang lingkup usahanya ya. Karena langkah awal yang dilakukan memang kita harus tentukan dulu ruang lingkup usaha ya, begitu. Nah, sampai di sini bisa diikuti ya Bapak Ibu, atau saya terlalu cepat menjelaskan? Mana suaranya nih Bapak Ibu? Saya Bisa. lanjut Bapak Ibu, bisa dilihat lagi di sini. Ini apa Bapak Ibu? Coba. Apa ini judulnya yang saya tampilkan? Apa? Identifikasi Hmm. klasifikasi jenis produk. Oke, ada suaranya. Saya kira nggak ada suara tadi ya. Nah, identifikasi jenis, klasifikasi jenis produk. Nah, klasifikasi jenis produk kita bisa kelompokkan menurut dua acuan ya Bapak Ibu ya. KMA 748 tahun 2021 ini tentang produk yang bukan makanan minuman termasuk jasa. Nah, ini contoh screenshotnya. Untuk lebih lengkapnya, silakan Bapak Ibu download ini KMA-nya, dilihat di situ ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan makanan minuman. Acuannya adalah KMA 944 tahun 2024 ya. Nah, ini khusus untuk yang makanan minuman. Khusus Bapak Ibu nanti yang SPPG, MBG ini mengacu untuk jenis produknya atau klasifikasi jenis produknya ke poin 16 Bapak Ibu. A titik 16 ini.
penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Di sini nanti jatuhnya ya. Jatuhnya bisa ke sini. Penyediaan jasa boga periode tertentu. Karena ada periodenya, ada masanya ya. Seperti itu. Nah, nanti ke sini mengacunya ya, Bapak Ibu nanti untuk membuatkan jenis produk nanti ya. Jadi kan langkah awalnya ya, Bapak Ibu setelah membuat akun, mengisi em, informasi umum perusahaan, kemudian mengisi jenis produk, menentukan jenis ya. Nanti dilihat ke sini, KML 944 ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, dokumen pelaku usaha, apa saja kira-kira yang dibutuhkan atau yang perlu ya dilengkapi? Ya, di antaranya ada struktur organisasi, sudah pasti ya. Kira-kira tim manajemen halalnya terdiri dari siapa saja, ketuanya siapa, penyelihannya siapa, anggotanya siapa ya, dan juga bagian-bagian lain ya yang terkait di usaha tersebut. Kemudian ruang lingkup usahanya tadi dijelaskan Bapak Ibu, diidentifikasi ya mulai dari pengadaan bahan sampai ke distribusi. Nah, yang terpenting lagi adalah legalitas usaha. Legalitas usaha dalam hal pengajuan halal ini cukup dengan NIB. Jadi NIB itu mutlak harus ada Bapak Ibu. Kalau belum ada nanti pelaku usahanya belum punya ya harus buat ya, buat NIB ya. Begitu ya. Dan semuanya ini nanti akan menggambarkan sistem manajemen yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, ya, Bapak Ibu. Nah, sebelah kanan ini ya, sebelah kanan saya atau sebelah kiri Bapak Ibu barangkali ya. Ini salah satu contoh ya, contoh NIB ya. Nah, contoh kalau misalnya sudah dibuat seperti itu tampilannya. Gitu ya. Ini juga contoh NIB Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini kita langsung ke sini. Informasi umum perusahaan dan NIB. Ini tadi ya yang awal-awal yang harus dilengkapi nanti di Si Halal. Bapak Ibu setelah create account nanti ya di ptsp.halal.co.id ya tentunya menggunakan NIB ya. Kalau sudah punya NIB. Nah, kalau belum bagaimana? Nanti kalau belum nanti akan diinfokan oleh narasumber setelah saya bagaimana ya caranya ya. Ditunggu saja. Nah, nanti diisi informasi umum perusahaannya dilengkapi semuanya Bapak Ibu lengkap selengkap-lengkapnya termasuk alamat ya. Alamatnya juga yang lengkap ditulis, jangan hanya nama kampungnya saja ya. Nggak tahu itu daerah mana ya, Jakarta, Semarang, Surabaya atau Bandung atau di mana. Nanti lengkap ya tulisnya. Kemudian telepon fax perusahaan, alimat fasilitas produksi juga dilengkapi. Barangkali kantornya beda mungkin dengan dapurnya ya, kan bisa saja. Atau mungkin dapurnya ada dua, bisa saja ya lengkapi semuanya. Nah, kemudian email, kontak person, merek produk ya, nama merek produknya, nama SPPG-nya ya, nama merek produk ya, kalau ada ya, nomor izin edar, kemudian jenis produk penyedia. Jenis produknya, penyediaan jasa, boga periode tertentu ya untuk jenis produk ya, daerah pemasaran dan sistem pemasaran. Semuanya diisi lengkap Bapak Ibu. Nah, kalau di Si Halal yang sebelah kanan saya tampilannya ini Bapak Ibu terlihat ya. Nah, untuk mengisinya nanti setelah Bapak Ibu login ke ptsphalal.go.id, nanti di situ ada kelihatan ya, itu pelaku usaha. Itu diklik tuh, pelaku usaha. Diklik nanti akan muncul. Nah, profil ini. Nah, kemudian diketik ubah nanti. Ini kan ada ubah ya di sini ya. Ada ubah ya, bahasanya di Indonesia kan dulu kalau tampilannya Inggris nanti. Nah, ubah kemudian diisi, dilengkapi. Nah, setelah itu ya sudah ya. Oke ya, begitu untuk informasi awal. Nah, nanti berikut-berikutnya nanti lihat di sini ada menu apa nih? Pengajuan reguler. Nanti ke situ ya jatuhnya. Ini untuk informasi umum perusahaan dulu ya, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini bisa Bapak Ibu dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke analisis. Analisis risiko titik kritis kehalalan. Ya, nah yang pertama untuk menganalisis risiko titik kehalalan ya di pelaku usaha tertentu atau pelaku usaha yang akan Bapak Ibu bantu. Yang pertama, lakukan identifikasi titik kritis. Nah, titik kritis itu apa maksudnya? Ya, kalau di sini di halal kita mengistilahkan dengan titik kritis ketidakhalalan. Nah, ini adalah suatu kondisi yang mana memang terdapat kemungkinan bahan itu berasal dari bahan haram najis, Bapak Ibu, atau kondisinya atau mungkin fasilitas yang memang terkena atau kontaminasi dengan najis haram, ya, atau mungkin prosesnya yang memang tidak memenuhi standar halal, ya, begitu. Itu maksudnya ya.
Nah, nanti kita lihat ke contoh. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tingkat risiko. Ya, kita nilai ya, kira-kira risikonya tinggi, sedang atau rendah. Ya, kita lihat ya. Sebentar. Nah, oke, saya jelaskan di sini. Jadi Bapak Ibu, contoh kasus misalnya di MPG, SPPG ya ada menu ayam ya. Ayam pasti ada, ayam goreng misalnya pasti ada ya bahan baku ayam. Nah, ayam itu termasuk bahan yang sangat kritis. Nah, yang sangat kritis kalau ayam digunakan di SPPG MPG dan menu itu menjadi menu utama, artinya mungkin tiap hari ada menu ayam atau mungkin dalam seminggu ada 2-3 kali lah menu ayam ya. Jadi menu unggulan juga lah ya. Artinya frekuensi penggunaannya cukup sering ya dan dia termasuk kategori yang sangat kritis, berarti resikonya tinggi. Nah, resiko kehalalannya atau ketidakhalalnya tinggi kalau misalnya nanti si bahan ayamnya ini belum jelas kehalalannya. Nah, maka dari itu untuk yang resiko tinggi ini Bapak Ibu perlu menggunakan bahannya atau ayamnya itu yang sudah jelas kehalalannya atau sudah tersertifikasi halal. Ya, kalau mau pengajuan halal begitu, ayamnya harus jelas halal. Nah, buktinya apa? Ada sertifikat halal yang dilampirkan nanti. Kemudian buktinya lagi apa? Ada bukti nanti nota pembelian yang Bapak Ibu lampirkan ya. Jadi lampirkan misalnya sertifikat ayam beli di RPHA. Nah, buktinya apa? Bapak Ibu beli di situ. Lampirkan nota pembeliannya yang menyatakan memang Bapak Ibu belinya di situ. Atau mungkin ayamnya dipasok oleh supplier lain. Oke, kalau begitu gimana caranya ya? Mungkin supplier lain ini dia eh, apa sumber ayamnya ini dari beberapa tempat. Ya nggak tahu apakah halal semua atau tidak. Nah, maka dari maka dari itu Bapak Ibu perlu ya memintakan nanti ke suppliernya itu pernyataan atau dilengkapi dengan surat jalan ya dari si produsen yang diambil supplier tadi. Surat jalan bahwa memang ayamnya itu memang diambil dari RPH yang sudah halal tadi. Itu perlu dilengkapi Bapak Ibu. Jadi kelihatan nanti ya benang merahnya di mana. Kalau tidak seperti itu nanti nggak bisa dibuktikan ini ayamnya itu benar-benar yang sudah tersertifikasi atau belum. Nah gitu. Ya, kalau misalnya nanti belinya di supplier lain ya, begitu. Oke ya, sampai di sini. Nah, kemudian itu untuk ayam. Tapi kalau untuk bahan-bahan lain bagaimana? Misalnya minyak goreng, ya apalagi tepung terigu, gula, susu, susu ini ya susu Tetra Pak ya, yang sudah bermerek, yang sudah apa universal ya. Nah, itu nanti untuk kehalalannya Bapak Ibu bisa cek di kemasannya. Lihat di kemasannya, ada logo halal BPJPH-nya enggak? Oh, ada. Kalau ada nanti dicek nomor halalnya. Apakah nomor halalnya ini betul? Ya, divalidasi. Nah, dicek nanti di web BPJPH. Oh iya, betul. Berarti baru bisa digunakan. Nanti didaftarkan di daftar bahan halal yang akan digunakan dalam pengajuan ke halal ini ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita menyusun manual prosedur dan IKA ya, serta kelengkapannya. Manual SCPH Bapak Ibu. Kalau secara manual, template-nya kayak gini nih. Nah, Bapak Ibu download yang sebelah kanan ini, kayak gini ya covernya ya. Nanti bisa di-download di mana? Di sini Bapak Ibu. ppcphalal.co.id di Bu formulir. Elia, layarnya nggak muncul Oh, nggak muncul. slide-nya. Oke, sinyal saya lain. Nah, udah muncul belum? Sudah, Bu? Iya, sudah Bu. Oke. Sudah ada muncul. Nah, udah muncul ya. Nah, nanti untuk mendownload Bapak Ibu, kalau butuh nanti template ya SCPH, manual SCPH, bisa di-download di sini, ppcph.halal.go.id. Nanti ke informasi ini aja, informasi publik ya. Kemudian pilih formulir layanan. Nah, di sini banyak Bapak Ibu nih. Bisa nanti ya. Nah, digunakan. Kalau yang SPPG ini nanti bisa ini yang umum nih, formulir SCPH umum. Nah, bisa menggunakan itu. Ya, oke. Nah, nanti dilengkapi isinya Bapak Ibu ya. Di dalamnya juga ada beberapa prosedur, ada eh, yang sudah bisa Bapak Ibu adopt sebetulnya bisa digunakan kalau belum punya prosedur ya, sesuai dengan yang sesuai dengan ruang lingkup usaha Bapak Ibu masing-masing. Ya, begitu. Kemudian untuk pelaksanaannya atau implementasi dari ada berapa kriteria SCPH Bapak Ibu?
Ada berapa kemarin? Kriteria SCPH ada berapa? Loh, masih ingat nggak? Masih ingat nggak kriteria SCPH kemarin ada berapa? Yo, Ayo dijawab, Lima. Bu. ada 5. Ya, lima. Lima. Oke, 5 ya. 5, oke. Baik. Nah, 5 kriteria SCPH itu Bapak Ibu harus ada bukti implementasinya, bukti pelaksanaannya gitu loh. Harus ada semuanya ya. Nah, seperti misalnya di bagian penyusunan SCPH ini terkait kriteria pertama, komitmen tanggung jawab. Harus ada poster kebijakan halalnya. Harus ada juga SK penunjukan tim, manajemen dan atau penyeliannya. Harus ada juga bukti ya peningkatan kualitas kualifikasi SDM-nya seperti sertifikat penyaliannya ya. Kalau misalnya dia kalau SPPG cukup sertifikat pelatihan saja ya. Dan kalau menengah besar ditambah uji kompetensi, sertifikat kompetensi. Nah, dilengkapi itu semua. Itu kemudian untuk SDM internalnya dilengkapi juga dengan misalnya bukti training internal, bukti sosialisasi internal ya, daftar absen, materi, hasil evaluasi, semuanya. Ya. Nah, terkait bahan dan kriteria lain juga begitu Bapak Ibu. Semuanya dilengkapi ya. Nah, kemudian kita lihat terkait manual SCPH ini. Oke, SCPH ini nanti akan dijadikan sebagai panduan atau acuan bagi siapa? Bagi pelaku usaha yang Bapak Ibu bantu ya dalam hal menerapkan SCPH dan menyusun dokumen SCPH ya. Nah, isinya cover ya terdiri dari cover daftar isi identitas perusahaan, kebijakan halal dan prosedur perusahaan dalam memenuhi kriteria SCPH dan beberapa lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran inilah yang tadi ya yang merupakan bentuk implementasi bahwa beberapa kriteria SCPH tersebut sudah di 5 kriteria SCPH tersebut sudah dilakukan, sudah dipraktekkan. Misalnya dokumentasi proses sosialisasi kebijakan halal, ya, surat penetapan tim manajemen halal. Nah, terkait bahan, matriks bahan dan juga produk ya, kemudian fasilitas produksi, daftar bahan. Kemudian terkait PPH-nya misalnya formulir-formulir terkait penerimaan bahan, penyimpanan ya, pendistribusian, penjualan, kemudian denah, layout produksi ya, diagram alih proses, audit internal dan juga manajemen review ya. Nah, semuanya ini Bapak Ibu dilengkapi dulu ya di manual SCPH-nya. Nah, untuk penyusunan SCPH ini ada beberapa tahapannya. Tahapannya menentukan ruang lingkup pelaku usaha. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tentukan dulu ruang lingkup pelaku usaha yang mau dibantu ini apa. Nah, caranya produknya diidentifikasi, lokasi pabriknya diidentifikasi, fasilitasnya juga, SDM dan dokumen-dokumen pendukung juga ya diidentifikasi semuanya. Nah, setelah itu baru dilakukan pengisian SCPH ya, dimulai dari ruang lingkup usaha tadi ya. Dan juga Bapak Ibu harus pastikan 5 kriteria SCPH yang ada dalam manual SCPH itu sudah terpenuhi ya. Oke. Kemudian implementasi manual SCPH yang terlibat yang juga sudah dibuat. Misalnya terkait pembuatan prosedur. Nah, ada SOP, ada instruksi kerja ya, Bapak Ibu itu buat semuanya. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung SOP buatnya kayak gimana ya, Ika gimana gitu terkait halal ini ya. Kalau terkait halal ini sebetulnya di manual SCPH manual itu sudah ada. Bapak Ibu bisa adopsi ya, bisa diperbaiki sesuai kebutuhan. Kemudian lakukan perekaman aktivitas juga ya, form-form, catatan aktivitas PPH ya. Makanya dari itu Bapak Ibu nanti penting untuk mengisi form ya, form pengadaan bahan, penerimaan bahan, form pembelian, form apalagi itu, produksi, penyimpanan dan lain sebagainya itu dilengkapi. Kemudian periksa performa dari setiap kebijakan atau SOP yang telah tertuang dalam manual SCPH. Kira-kira kebijakan atau SOP yang sudah ditulis tadi, yang dituangkan ke SCPH itu sudah bisa belum dipraktekkan di pelaku usaha tersebut ya. Nah, lakukan audit internal dan juga manajemen review ya. Kemudian bukti-bukti pelaksanaan 5 kriteria SCPH tadi itu disimpan Bapak Ibu.
Karena nanti akan diverifikasi nanti ya oleh auditor halal pada saat kunjungan atau audit ke lokasi pelaku usaha yang Bapak Ibu bantu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu verifikasi kembali dokumen manual beserta lampiran dan sosialisasi manual dan juga prosedur yang sudah dibuat. Ya, jadi ada 5 kira-kira tahapan penyusunan manual SCPH. Nah, ini contoh Bapak Ibu, contoh kebijakan halal. Ya, intinya di dalam contoh ini adalah ada komitmen, komitmen dan tanggung jawab untuk menggunakan bahan ya halal, kemudian menjaga PPH-nya agar halal ya, dan konsisten serta berkesinambungan dilakukan untuk menjaga integritas ya dan mematuhi peraturan JPH ya. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Ya, terkait kalimatnya ini nanti Bapak Ibu bisa modifikasi ya. Penting ada poin-poin penting di dalamnya sudah termasuk ya. Nanti atau mau gunakan sesuai template saja juga nggak masalah. Dan ini kebijakan ala ini ditanda tangan. Siapa yang tanda tangan? Pimpinan puncak perusahaan atau mungkin manajemen yang bertanggung jawab ya terkait ini juga boleh. Nah, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya penetapan surat penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia. Ini juga merupakan salah satu implementasi ya dari kriteria pertama khususnya adalah tanggung jawab manajemen puncak ya. Nah, ini harus ada nih SK tim ya dan atau penyelia. Ini harus ada dibuat ditandatangan oleh pimpinan perusahaan ya. Nah, beberapa tugas dan tanggung jawab masing-masingnya sudah dijelaskan di sini ya. Nah, sudah ada sebetulnya. Kemudian berikutnya terkait evaluasi pelatihan. Nah, ini tadi terkait SDM tadi Bapak Ibu. Kriteria unsur ketiga dari kriteria komitmen dan tanggung jawab ya. Ada tadi untuk terkait SDM, sumber daya manusianya harus dilakukan ya. Pelatihan eksternal, internalnya juga evaluasi ya. Nah, begitu. Kemudian berikutnya lagi nih, contoh implementasi juga form penerimaan bahan datang. Nah, kalau tadi misalnya di SPPG Bapak Ibu ya beli ayam. Nah, ketika ayam datang itu ini dilengkapi nih pengisiannya. Ayam datang tanggal berapa, dibeli tanggal berapa, mereknya dari merek apa ya, nama lokasi produsennya di mana ya. Kemudian kira-kira yang datang itu sesuai atau tidak dengan yang pesanan atau dengan yang ada pada daftar bahan halal. Nah, gitu ya. Kemudian ditandatangan ya oleh si apa beberapa penyusunnya ya, kemudian diperiksa ya oleh manajer QC dan ada pengesahan juga ya oleh top manajemennya. Nah, berikutnya juga masih form pemeriksaan barang datang. Ini juga sama. Barang datang, tadi eh, bahan datang, periksa ya. Nah, setelah datang, oke, sesuai atau tidak. Dicek lagi pemeriksaan bahan datangnya, tanggal penerimaannya, nama bahan, supplier ya, dan lain sebagainya. Itu dicek semuanya. Ya. Kemudian berikutnya ini contoh implementasi lagi dari apa ini? Transportasi bahan produk ya untuk mengirimkan bahan atau produk ya. Ini juga harus ada ya checklistnya. Nah, ini Bapak Ibu yang juga harus ada. Bapak Ibu sudah punya belum layout atau denah ruang produksi di tempat masing-masing, SPPG masing-masing ini sudah ada belum? Belum, Sudah, belum. ada. Ada yang belum? Bapak Ibu, tolong dengarkan dulu. Ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu belum punya, ya, belum punya nih, karena kan SPPG-nya baru running, belum bikin, belum punya denah layout. Nanti Bapak Ibu kan materi ini sudah punya masing-masing ya, sudah di-download di sistem. Ini screenshot aja ini, yang halaman ini. Nah, ini nanti yang dilampirkan fotonya, disimpan ya. Lampirkan fotonya nanti ketika Bapak Ibu praktek si halal. Ya, jangan kosongan nanti isinya ya. Nanti dilengkapi. Kalau misalnya belum punya, nggak ada alasan belum punya, boleh pakai ini aja dulu. Ya, oke. Nilai outline ruang produksi harus ada, ya. Jelas ya, di mana tempat penerimaan bahannya, ya. Kemudian nanti produksinya, ya.
tempat penyimpanan bahan kering, bahan basah, pemursian ya, seperti itu. Ini kira-kira kondisi idealnya ya. Oke. Kemudian alur proses produksi. Nah ini, kalau belum punya juga, kalau belum punya nanti kan si halal kan diminta lampirkan. Ini ambil aja ini, screenshot aja bagian ini, kemudian nanti disimpan dalam bentuk JPEG. Nah itu nanti yang dilampirkan. Boleh ya, kalau misalnya belum punya. Tapi kalau udah punya ya lebih bagus lagi, udah punya alur proses produksi sendiri ya. Ya, mulai dari bahan itu datang sampai nanti ke proses pendistribusian si produk ya ke sekolah-sekolah misalnya. Kemudian berikutnya adalah prosedur penerapan SCPH. Nah, ini ya. Pelaku usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH yang secara tertulis atau dan terdokumentasi sesuai dengan ruang lingkup SCPH ya di pelaku usaha itu. Nah, ini terkait misalnya dengan prosedur bahan. Prosedur bahan, Bapak Ibu ya. Eh, Terkait misalnya ada penggunaan bahan baru, kemudian pembelian ya, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang ya. Nah ini semuanya ini diperiksa ya, diterapkan nanti di PPH. Kemudian terkait prosedur PPH-nya, proses produksi, fasilitas yang bebas bahan haram najis, proses pensucian ya, terkait produk, ketelusuran produk, dan penanganan produk yang tidak sesuai kriteria. Ketelusuran produk ini nanti bisa dilakukan dari catatan produksi misalnya ya, catatan produksi atau catatan penyimpanan ya, atau kalau di SPPG itu ada sampling ya, barangkali satu atau dua makanan yang diproduksi pada saat itu disimpan ya, untuk melihat ya nanti ya kalau ada komplain atau tidak ya, nanti kan bisa ditelusur dari produk yang tadi. Nah, misalnya dari situ. Kemudian penanganan produk yang tidak sesuai kriteria, ya misalnya kalau misalnya menunya itu diproduksi ya tidak sesuai kriteria halal, bagaimana cara penanganannya? Atau mungkin diperiksa, diproduksi sesuai kriteria halal, namun mungkin dalam prosesnya terjadi hal yang tidak sesuai eh, apa sesuai prosedur atau menyimpang ya dari ke dalam produk. Nah itu gimana cara penanganannya? Itu semua harus ada. Kemudian pelaku usaha harus mensosialisasikan prosedur PPH ke semua pihak terkait. Jadi memang wajib dan harus ya disosialisasikan ya ke semua bagian yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian catatan pembuatan prosedur sudah setengah 8:09 ya. Catatan pembuatan prosedur Bapak Ibu tata cara maksudnya ya. Pahami aktivitas yang akan dibuat prosedurnya. Jadi, Bapak Ibu misalnya mau buat prosedur penanganan produk yang tidak sesuai kriteria. Pahami dulu. Maksudnya gimana itu? Penanganan produk yang tidak sesuai kriteria. Dipahami itu judulnya dulu, baru nanti dibuat prosedurnya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu buat judulnya prosedur penanganan yang tidak sesuai kriteria, tapi isinya terkait dengan proses produksi. Ya itu kan nggak nyambung ya. Jadi makanya perlu dipahami dulu. Nah, kemudian tuliskan langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari ya. Susun rancangan prosedur dalam format yang sesuai, lakukan evaluasi, dan terakhir adalah prosedurnya disahkan oleh manajemen puncak misalnya. Gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu, contoh prosedur penerimaan bahan. Jadi ini sudah sangat lengkap ya. Tujuannya ada, ruang lingkupnya ada, istilahnya ada, referensi dan dokumen terkait serta prosedurnya. Jadi ini benar ya. Prosedur penerimaan bahan. Yang pertama dijelaskan terkait persiapan penerimaan bahan, verifikasi dokumen ya, pemeriksaan sertifikat halal, pemeriksaan fisik barang, pemeriksaan kualitas produk dan verifikasi kehalalan barang dan lain sebagainya. Nah, jadi kan ini kalau kita lihat sekilas, ini betul, ya. Isi prosedur ya, ini matching ya atau sesuai dengan judul ya, prosedur yang digambarkan ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan tadi SCPH, manual SCPH itu disosialisasikan ya Bapak Ibu. Disosialisasikan manualnya, kemudian SOP terkait instruksi kerja ke siapa? Ke internal perusahaan, bisa melalui training atau sosialisasi langsung, atau Bapak Ibu mau menyebarkan brosur juga nggak masalah.
Atau mau lewat media elektronik WhatsApp misalnya juga nggak masalah. Atau melalui pemajangan banner juga nggak apa-apa. Banyak caranya ya. Boleh salah satu Bapak Ibu, nggak harus semuanya. Ya. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait dengan materi pertama. Ini kita akan masuk materi kedua ini sebetulnya. Jadi saya dalam waktu eh, 1,5 jam menyampaikan 3 topik ya. Ya begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait topik yang pertama? Boleh 2 pertanyaan saja, Bapak Ibu. Kalau ada, silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi ada menyinggung soal NIB ya, Bu ya. Sebenarnya Mm-mm. kalau untuk NIB ini saya masih agak awam Mm-mm. untuk ini karena di dapur saya sendiri kan memang belum running ya, Bu ya. Nah, Mm-mm. NIB-nya sendiri ternyata di yayasan itu kan memang ada beberapa dapur. Yayasan sendiri punya NIB. Mm. Pertanyaan saya, apakah setiap dapur itu harus ada NIB tersendiri yang terpisah dengan yayasan atau boleh mengikuti yayasan, Bu? Mengikuti yayasan saja, Pak. Nggak apa-apa kalau satu yayasan punya punya banyak dapur ya, NIB-nya itu aja, NIB yayasan. Jadi nggak apa-apa, Bu, NIB-nya berbarengan dengan dapur yang lain gitu. Nggak apa-apa, nanti kan di Mas, si halalnya kan nanti bisa itu, Pak, beberapa apa SPPG-nya kelihatan ya. Begitu ya, Pak Aldo ya? Ada apa SPPG-nya nanti bisa diinput barengan ya, Pak, di si halalnya. Betul, Ibu. Jadi nanti meskipun dalam satu akun yayasan, NIB satu yayasan, yang terpenting adalah pada saat pengajuan reguler itu setiap SPPG sendiri-sendiri. Penyelia halalnya sendiri-sendiri, datanya sendiri-sendiri. Gitu, Ibu. Jadi Hmm. nanti sertifikat yang terbit pun akan sendiri-sendiri. Mm-mm. Ya. Nanti namanya sendiri-sendiri. tapi Pak, baiknya setiap dapur itu memang harus punya NIB tersendiri ya Pak ya, walaupun satu naungan yayasan. Atau gimana Pak? Jadi memang sampai dengan hari ini kami pun tidak tahu ya mekanisme aturan di BGN. Tetapi kita hanya mengacu pada bagaimana pendaftaran di Sihalal. Nah, di Sihalal itu prinsipnya adalah memungkinkan kalau misalkan NIB-nya atas nama yayasan, terus nanti pengajuannya sendiri-sendiri bisa. Tapi kalau misalkan SPPG itu akan mendaftarkan dengan NIB sendiri, juga nggak ada masalah. Gitu. Itu sertifikat yang dihasilkan pun kan nanti akan sendiri-sendiri. Karena khusus SPPG itu tidak boleh dalam multi dapur ya. Pabriknya hanya satu. Jadi nggak mungkin pabriknya banyak karena SPPG-nya berdiri sendiri-sendiri. Oke. Baik, jelas ya Pak. Pak siapa tadi? Pak Ari? Bukan. Jelas, Oh iya, Pak jelas. Berli. Oke, jelas ya. Begitu. Jadi boleh ya Pak. Nggak apa-apa. Satu NIB, NIB yayasan dipakai bersama-sama. Cuman memang pengajuannya masing-masing gitu ya. Oke. Baik. Satu lagi kalau ada. Kalau tidak ada, ya saya lanjut dulu. Ya. Nah, lanjut dulu ke materi kedua ini terkait dengan bahan, penyusunan bahan dan dokumen pendukungnya. Ya, kita lihat Bapak Ibu ya, bahan dan daftar bahan halal. Ini kritis ya Bapak Ibu, tolong betul-betul diperhatikan ya, terutama nanti terkait dengan jenis ya bahan-bahan itu apa saja. Nah, bahan Bapak Ibu, bahan itu apa? Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Ya, itu ya. Jadi untuk membuat ayam goreng butuh bahan apa saja? Ada ayam, ada minyak goreng, ada bumbu dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahan tersebut itu diinput, ditulis dalam daftar bahan halal. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu nanti menyusun membuat daftar bahan halal. Untuk menu ayam goreng bahannya ini. Ya, semuanya. Jadi di eh, daftar bahan halal itu dibuat bahan-bahan yang digunakan untuk ayam goreng, termasuk nanti kalau SPPG itu dia ada ini ya, kemasannya ompreng ya atau food tray ya. Food tray-nya juga di-input. Food juga diinput di daftar bahan halal sebagai nanti jenis produknya itu bahan kemasan, termasuk nanti apa cleaning agent atau sabun pencucian nanti ya, pencucian fasilitas itu diinput di dalam daftar bahan halal, tapi tidak diinput di matriks produk.
Ya, itu beda ya. Kalau matriks produk itu hanya diinput bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk itu. Artinya memang bahan tersebut digunakan untuk membuat ayam goreng. Kalau masuk sabun ke situ kan sabun nggak digunakan dalam pembuatan ayam goreng kan, hanya sebagai cleaning agent. Jadi dia cukup nanti masuk ke lampiran daftar bahan halal saja. Gitu ya. Pembedanya di situ. Kemudian dokumen pendukung apa saja? Nah, dokumen pendukung ini ya yang utama sekali adalah sertifikat halal yang mengatakan bahwa bahan tersebut itu halal ya, khususnya bahan-bahan yang kritis. Ya. Nah, kita lihat nanti ada slide tertentu terkait dokumen pendukung. Nah, lanjut dulu kita ya, menyusun daftar bahan dan dokumen pendukung. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama, identifikasi semua bahan yang digunakan ya di SPPG tersebut. Apa saja misalnya bahan-bahan yang digunakan? Ada bahan baku, bahan tambahan, penolong, cleaning agent, dan kemasan. Nah, contoh ini sudah masuk ke jenis bahan kita ya. Contoh misalnya dalam menu ayam goreng tadi. Ayam goreng ya, dia bahannya apa saja? Ada ayam, kemudian ada bumbu ungkepnya misalnya ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan lain sebagainya ya. Intinya bumbu alami ya, bumbu bahan-bahan rempah-rempah. Kemudian minyak goreng. Ada lagi misalnya yang pakai garam ya, garam saja mungkin tidak pakai micin karena untuk anak-anak ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti di kategori di situ dari bahan menu ayam goreng tadi kita bisa lihat jenisnya masing-masing. Ayam. Ayam tadi itu berarti dia termasuk bahan baku, Bapak Ibu. Bahan baku, jadi nanti ya dipilihnya atau diisinya sebagai bahan baku. Atau kalau diisi halal sih nggak ada ya. Nggak ada itu bahan baku, tambahan penolong nggak ada. Dia cuma ada pilihannya bahan, kemudian kemasan, dan kalau nggak salah satu cleaning agent ya. Tiga pilihan, saya lupa. Nanti bisa dilihat ya. Namun kalau kita mengisi manual, Bapak Ibu harus tahu juga bahan baku. Tadi ayam goreng contohnya. Bahan baku itu maksudnya bahan utama, bahan yang komposisinya paling banyak, paling dominan digunakan untuk sebuah produk. Kalau ayam goreng nggak ada ayam ya namanya nggak ayam goreng gitu kan? Ya, makanya ayam jadi bahan baku. Ya, kemudian apalagi misalnya ya ayam goreng tentunya untuk ayam goreng ini apa? Enak ya, agar dia enak gitu ya, ditambahkan bahan tambahan ya, seperti misalnya apa ya, garam itu termasuk kalau di sini fungsinya sebagai bahan tambahan ya untuk memberikan rasa eh, apa ya bilang asin nih, bukan asin, gurih, bukan gurih juga, pokoknya memberikan rasa lah sedikit, termasuk rempah-rempahnya tadi ya, rempah-rempah yang digunakan ya, itu untuk memberikan meningkatkan cita rasa dari si produk ayam tadi, bisa kategorikan bahan tambahan. Nah, bahan penolong di situ kita kategorikan adalah minyak goreng, bahan penolong proses, tapi dia hanya untuk menolong menggoreng ayam ungkep tadi jadi ayam goreng. Nanti di akhirnya kan eh, minyak gorengnya udah nggak ada ya, harusnya begitu ya, udah kering dia ya. Nah, bahan penolong proses itu beda-beda ya, beda-beda ya untuk contoh produknya, contoh bahannya untuk masing-masing produk beda-beda ya. Nah, kemudian bahan penolong ini maksudnya adalah bahan yang digunakan untuk menolong proses, namun pada akhir proses dia nggak ada lagi. Ya, contohnya tadi kalau ayam goreng minyak goreng misalnya, atau bisa enzim, katalis itu juga termasuk bahan penolong. Ya, tergantung produknya apa nanti kita lihat. Kemudian BTP bahan tambahan, bahan yang memang ditambahkan untuk meningkatkan sensori produk, misalnya menambahkan rasa gurih, asin, manis ya, eh, agar lebih wangi ya dan lain sebagainya. Lalu ada cleaning agent atau sabun, sabun cuci yang digunakan untuk pencucian fasilitas itu diinput di daftar bahan. Bahan kemasan juga sama. Kalau MBG ini kemasan yang tergolong kemasan berarti food tray yang digunakan atau ompreng. Nah, food tray itu juga sudah harus tersertifikasi halal yang digunakan Bapak Ibu ya. Kenapa harus halal juga? Dia kan hanya wadah saja, karena dia menempel, karena dia bersentuhan nanti dengan makanan yang dimakan. Nah, sehingga food juga harus halal. Kenapa lagi? Soalnya dalam pembuatan food itu ada penggunaan lemak, minyak, nah, ya pelapis ya. Nanti di situ titik kritisnya di situ. Mengapa food juga harus tersertifikasi halal? Ya gitu.
Nah, dokumen pendukung lain yang bisa digunakan selain sertifikat halal, COE, MSDS, diagram ahli, proses, surat pernyataan bebas babi. Ya, nah namun tidak semua bahan ini, kalau misalnya, oh iya, ayam, oh nggak ada ESA, cukup pakai COE saja, ya nggak bisa gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya, dokumen pendukung ini bisa digunakan. Tidak berarti untuk semua bahan itu bisa menggunakan dokumen pendukung selain ESA. Dilihat dulu kondisinya ya. Kemudian periksa validitas dokumen pendukung bahan. Ya, bahannya ini dokumen pendukungnya valid atau enggak? Kita periksa tadi di ppcph.halal.go.id. Tadi Bapak Ibu beli ayam di Caron Pokpan misalnya. Kemudian cek SH-nya. Cek nanti di sini. Betul tidak itu SH-nya, nomor SH-nya? Nanti akan kelihatan. Ya. Kemudian ini tadi ya terkait dokumen pendukung bahan Bapak Ibu. Nah, sertifikat halal. Sertifikat halal, nah itu yang umum digunakan ya, dokumen pendukung utama yang merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI. Jadi Bapak Ibu ini ya saklek banget ya. Dan ini kalau memang esanya ada bisa diterima nanti. Kalau SH ini SH dalam negeri ya, di depan nomornya itu ada ID, baru angka, setelah itu 17 angka ya, kalau tidak salah. Nah, boleh juga Bapak Ibu nanti misalnya, oh iya bahannya kebetulan bahannya dari luar impor ya. Boleh, asalkan SH-nya itu diakui, SH-nya bisa diterima ya. Dilihat lagi nanti ya SH-nya dari mana, lembaga mana. Tentunya lembaga yang sudah MBA dengan BPCPH. Nah, kemudian COE Bapak Ibu, Certificate of Analysis ya. Nah, COE ini terkait dengan kandungan fisik, kimia, mikrobiologi yang dikeluarkan oleh si lembaga pihak ketiga ya, seperti itu. Nah, ini nanti juga bisa ya. Kemudian MSDS lembar petunjuk yang berisi informasi terkait komposisi, raw material bahan ya yang dikeluarkan oleh produsen juga. Spesifikasi, nah informasi produknya itu terdiri dari bahan apa saja, misalnya ya ini juga dikeluarkan oleh produsen. Kemudian diagram alur flow produksi atau flow proses ya, seperti itu. Nah ini termasuk bahan tambahan, penolong ya yang dikeluarkan oleh produsen Bapak Ibu. Kemudian surat pernyataan bebas babi, ya, pernyataan yang memang bebas dari kandungan babi, ya. Kemudian kuesioner, ya, begitu. Nah, ini contoh Bapak Ibu, contoh dokumen bahan halal, ada sertifikat halal, ya. Nah, ini ada berapa nih? Ada 3 macam sebetulnya kalau kita perhatikan. Yang di tengah-tengah, ini ide. Ini Bapak Ibu nih contoh sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH. Ini, ya, ide. Nah, lengkap ya, ada nomor halalnya, ada jenis produknya, ada nama pelaku usaha, alamat ya, dan diterbitkan tanggal berapa. Bukan masa berlaku, tapi diterbitkan. Ini kenapa? Karena memang kalau di Indonesia sekarang ini regulasinya ya SH itu berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan bahan dan PPh. Kalau ada perubahan bahan dan PPh berarti wajib di eh, audit ulang gitu ya. Itu yang untuk sertifikat dalam negeri. Kemudian ada lagi produk impor, tapi dia terregistrasi di Indonesia. Nomornya begini. Ya, beda ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini. Ini juga dikeluarkan oleh BPJPH ya. Ya, produk impor namun dia terregistrasi di Indonesia. Kemudian dari luar negeri, ini contoh dari HFCE ya. Beberapa produk. Ini juga kalau kita cek dia di web BPJPH dia sudah MRE atau kerjasama dengan BPJPH. Gitu ya. Nah, validasi dokumen bahan Bapak Ibu bisa lakukan juga di sini di web BPJPH. Nanti muncul ya seperti ini menunya. Nanti cari sini nomor sertifikat kata kuncinya boleh atau mau nama produsen boleh atau nama produk boleh. Nah, kata kuncinya ini harus tepat. Kalau tidak tepat, Bapak Ibu cari ya nggak akan ketemu. Jadi harus tepat kata kuncinya, ya. Gitu. Tahapan penyusunan daftar bahan halal gimana? Yang pertama, susun daftar bahan semua yang akan digunakan dalam proses produk halal.
mulai dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, cleaning agent, bahan kemasan ya. Produk konsinyasi. Nah, ini kalau misalnya di SPPG mungkin ada nih produk konsinyasi atau menu titipan Bapak Ibu. Gitu ya. Ada yang nitip barangkali UKM bakery nitip nih roti gitu ya. Nah, dijadikan menu menu kering di tempat Bapak Ibu misalnya. Ya, roti-roti basah ya. Jadi menu kering. Itu juga wajib halal Bapak Ibu. Intinya semua bahan yang digunakan ya di SPPG tersebut wajib halal. Media swab juga sama ya, media untuk pembersihan alat misalnya ya yang nggak bisa kena air misalnya itu juga harus halal ya. Nah, kemudian berikutnya eh, masukkan alternatif bahan dari beberapa merek dan supplier yang digunakan. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan minyak goreng merek A, ya tambahkan merek B, C, D, tambahkan. Supaya nanti kalau merek A ini harganya naik, oh Bapak Ibu masih punya alternatif lain, ada B, C, D, gitu ya. Ya, sehingga nanti tidak ada perubahan bahan. Karena nanti kalau bahannya berubah otomatis ya harus diaudit ulang ya kan begitu ya. Kemudian kategori bahan sesuai dengan jenis. Terkait bahan baku, tambahan penolong, bahan pembersih kemasan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Lengkapi informasi bahan. Mm-mm. Lengkapi informasi bahan sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan. Terkait dengan nama produsennya, Bapak Ibu ya. Negara produsen, dan nama supplier. Ini dilengkapi semuanya ya. Nah, kemudian lengkapi informasi dokumen pendukung. Nah, misalnya terkait SH-nya, lembaga penerbitnya siapa? Nah, lembaga penerbit sertifikat halal untuk sertifikat halal di Indonesia itu BPJPH, Bapak Ibu, ya. Ya, nanti takutnya masih ada yang salah mengisi ya. Kemudian nomor sertifikatnya ada ID di depannya baru angka setelah itu 17 angka. Kemudian tanggal terbit SH nanti dilihat. Kalau dia bahan dari luar negeri itu ada expired date SH-nya ya. Jadi kalau untuk luar negeri itu masa berlaku SH-nya tidak selamanya, hanya 1 tahun. Ada juga yang 2 tahun, 1 atau 2 tahun tergantung nanti LHLN-nya dari mana, gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat Bapak Ibu contoh daftar matriks produk dan bahan pada SCPH. Nah, kita lihat ya. Nih, dituliskan ini nama bahannya apa saja, nama produknya apa saja di sini. Ini kalau pengisian manual begini ya. eh, di kolom keterangan ini nama produk ini dirinci produk. Nah, 1, 2, 3 ini yang di atas ya, bagian atas. Ini nama produk, rincian dari ini tadi. Kalau yang bagian samping, yang vertikal, ya vertikal ya, sumbu Y. Nah, ini nama bahan. Yang sumbu X ini nama produk. Ya, jadi bahan misalnya satu ayam goreng. Ternyata ayam goreng ini bikin untuk membuat ayam goreng ada menu bahan A ini ayam. Bahan B misalnya minyak goreng. Bahan C misalnya bawang putih, bawang merah dan lain sebagainya. Ya, itu isinya semua nanti centangnya disesuaikan. Ini yang manual. Pengisian di si halal, Bapak Ibu nanti bisa mengisi ini contoh untuk pengisian. Oh bukan, ini bukan isi halal. Sama ini contoh. Ini sama, masih sama ya. Ini masih manual. Contoh pengisiannya bubur halus biasa ya. Nah ini checklistnya begini ya. Sama ya. Harusnya ada satu lagi nih. Kalau bubur-bubur ya, berarti kan nanti kalau ada yang takeaway kan ada kemasan ya. Tambahkan bahan kemasannya di sini satu. Nah, begitu ya. Nah, jadi slide yang ini untuk pengisian manual ya, Bapak Ibu. Setelah ini, bentuk tampilan setelah Bapak Ibu input di Si Halal. Contoh daftar matriks produk pada aplikasi Si Halal. Ya, begini contohnya kalau Bapak Ibu sudah isi. Nah, jadi nanti akan di ini ada prakteknya ya. Jadi nama produk misalnya Bapak Ibu sudah input nama produk, kemudian nanti di situ dipilih tuh bahan-bahannya apa yang digunakan ya. Tentunya bahannya sudah diinput terlebih dahulu ya. Nah, nanti dilihat saat praktek. Nah, tampilannya begini kira-kira. Kalau dia sudah input isi halal. Ya. Nah, nanti di akun si halalnya, kalau Bapak Ibu download akan terlihat seperti ini. Makanya kalau masih kosong, berarti harus diisi dulu. Ada step yang terlewat berarti. Ya, oke ya. Jadi intinya, tabel ini adalah
tabel yang menggambarkan daftar bahan yang digunakan untuk produk tersebut. Ya, gitu ya. Kalau nanti ada penggunaan sabun, jangan masuk sini, jangan dicentang checklistnya, karena kan itu untuk penggunaan atau pembersihan alat ya. Nah, itu kira-kira. Kemudian ini daftar bahan halal. Nah, kalau secara manual itu begini gambarannya Bapak Ibu ya. Ada informasi nama merek produk. Jadi mereknya juga ditulis. Nanti Bapak Ibu jangan hanya nulis nama bahannya saja. Misalnya ayam kecap. Menggunakan kecap apa? Kecap ABC, kecap banguk, kecap nasional atau apa? Ditulis mereknya. Jenis bahannya ditulis, bahan tambahan, bahan baku, atau bahan penolong, atau bahan kemasan dia, masuk mana? Nah, untuk Bapak Ibu bisa menentukan ini, pahami dulu maksudnya tadi. Bahan baku itu apa, tambahan apa, penolong apa ya. Nah, pahami dulu. Bahan baku, bahan utama yang digunakan untuk membuat produk, bahan tambahan dia digunakan sebagai tambahan saja untuk meningkatkan sensori produk misalnya ya. Kemudian bahan penolong proses untuk menolong proses saja. Pada produk akhir dia tidak ada lagi. Kemudian bahan kemasan untuk mengemas produk. Ada cleaning agent sebagai bahan untuk pembersih. Ya, nah, jadi banyak ya. Jangan lupa nanti kalau Bapak Ibu tulis menunya nasi putih. Nah, SPBY kan ada menu nasi putih ya. Nasi putih kan itu satu menu tuh. Berarti ada air di situ ya. Ada beras, ada air. Airnya diinput nanti. Ya, airnya diinput. Jangan lupa food tray-nya, omprengnya diinput juga. Itu kan bahan kemasannya ya. Oke, lengkapi data-datanya. Produsen, negara, supplier, lembaga penerbit SH-nya, nomor sertifikat halal, masa berlaku SH ya. Nah, ini lengkapi pengisiannya. Ini tampilan secara manual. Ya. Nah, kalau tampilan di si halal, begini tampilannya. Nggak lengkap ya. Kalau kita bandingkan dengan manual, lengkap. Karena ini kita isi sendiri. Kalau si halal dia begini. Nah, ya begini saja. Ini nggak terisi nih kosong 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 begini. Karena begitu ya, nggak tahu tuh di sistemnya belum optimal kayaknya. Jadi yang tampil itu hanya begini. Misalnya untuk bahan kritis. Nama bahan udah certified katanya udah gitu aja ya dia termasuk bahan nggak tahu ini bahan apa bahan baku tambahan penolong atau apa karena tampilannya begitu ya kemudian produsennya muncul sama nomor SH ininya nggak muncul nih yang lain lembaga penerbit nggak muncul supplier negara masa berlaku nggak muncul itu kalau di si halal. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan materi kedua, terkait dengan menyusun daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dua orang dulu nih untuk materi kedua, boleh. Izin Ibu bertanya dulu. Kumaira, boleh resen Pak. Bu Kumaira, silakan. Baik, terima kasih atas serta pendidikan. Dari mungkin Putus-putus saya Ibu, mau suaranya bertanya, putus-putus. jadi kan tadi ada Suaranya nggak ada ini. masih putus-putus Bu suara saya. Atau Iya, saya kirim sudah, pertanyaan lewat chat aja ya Bu? sudah Bu masuk suaranya. Izin bertanya, Bu. Sudah bagus Bu. Ya, masuk ya, silakan. Eh, Tadi kan Bu Elia menjelaskan ada beberapa jenis dokumen pendukung untuk eh, jenis dokumen pendukung untuk bahan-bahan yang bakal dimasukin di daftar bahan halal nih Bu. Jadi Hmm. kalau semisalnya salah satu jenis dokumen ini nggak ada nih Bu, apakah kita nggak boleh masukin di daftar bahan? Kemudian kalau misalnya kita tetap keke nih masukin, terus apakah itu akan jadi bahan temuan oleh auditor atau gimana nih Bu? Karena Ya. ada aja tuh Bu, kadang bahan-bahan yang nggak lengkap. Oke, baik. Terima Terima kasih, Bu Humaira. kasih Bu. Ya, ya betul ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, untuk bahan kritis, bahan yang wajib halal itu harus diinput data halalnya atau sertifikat halalnya. Belum sampai ke audit ini. Bapak Ibu masih daftar di si halal. Masih pendaftaran, belum sampai ke pemilihan LPH. Itu sudah ada penyaringan. Kalau misalnya datanya belum lengkap, nanti akan dikembalikan. Dikembalikan sampai nanti tuntas. Baru nanti bisa memilih LPH untuk audit. Jadi memang di awal sudah ditekankan ya,
Jadi, bahan-bahan yang digunakan, kalau bahannya itu kritis, wajib ada sertifikat halal. Lampirkan nomor SH-nya, bahannya apa gitu ya, wajib itu. Kalau nggak ada ya, solusinya ganti bahannya. Ganti bahannya dengan bahan yang sudah tersertifikat halal. Gitu Bu Humaira tadi. Baik, Bu Elia berarti untuk memasukkan di daftar bahan cukup sertifikat halal dulu ya Bu. Kalau misalnya memang belum lengkap nanti kita kembalikan lagi terus kita eh, Hmm. cari kelengkapan bahan yang kita mau masukin itu Bu. Jadi gini, Apa gimana nih Bu? ini kan belum praktek ya. Nanti praktek kelihatan. Jadi ketika ibu nanti login sihala sudah masuk ke menu bahan, kan diinput bahannya tuh. Ibu ternyata menggunakan minyak goreng. Kita sebut merek aja ya. Minyak goreng Bimoli misalnya ya. Nah, ibu nggak tahu nih sertifikat halalnya. Nanti di searching di situ di sistem. Itu ketemu tuh. Bimoli, minyak goreng Bimoli. Ketemu. Nama produsennya, nomor halalnya, ketemu semuanya. Tinggal di next next gitu. Muncul. Tapi catatannya ketahui juga minyak goreng Bimoli itu nama produsennya sudah betul atau belum. Takutnya ada nanti kata-kata bimoli itu banyak digunakan di pelaku usaha lain. Karena misalnya pernah nih ya, ada susu, penggunaan susu ya. Susu UHT. Nah, jadi susu UHT merek tertentu itu brandnya kan itu sebetulnya sudah ini ya, sudah ada hak ciptanya ya. Tapi ternyata di pelaku usaha mikro kecil juga menggunakan brand tersebut sehingga ketika diinput oleh penyelia, yang diinput itu nama produsennya salah. Karena tadi salah-salah pilih ya. Makanya untuk memastikannya cari dulu di Google nih. Minyak goreng Bemol itu produsennya siapa sih? Ketika nanti di input isi halal betul. Oh iya produsennya betul itu. Gitu, Bu. Jadi nanti otomatis Ibu nanti akan muncul kalau memang nomor halalnya sudah tahu di apa di si halalnya. Itu untuk bahan-bahan kecuali daging, ayam, bebek, kambing yang daging-dagingan ya. Tapi kalau daging-dagingan itu harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, harus ada fotokopian sertifikat halalnya atau mungkin bukti pembeliannya ya, begitu. Baik Bu Elia, terima kasih banyak jawabannya Bu. Jelas banget. Iya, oke. Tadi Bapak tadi yang mau tanya satu, Bapak siapa? Izin bertanya, Bu. Ya. Ini soal prosedur penerimaan barang ya dari persiapan, verifikasi, pemeriksaan fisik dan kualitas. Itu dari bahan mentah kan, Bu ya istilahnya, Bu. Nah, sedangkan di SPPG saya itu, saya pernah langsung memesan produk dari UMKM itu berupa martabak telur, Bu. Nah, itu gimana sama roti mungkin ya dari UMKM terdekat. Itu bagaimana prosedurnya nanti, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indo. Oh, iya, ada pakai martabak telur sama roti ya Pak. Jadi prosedurnya Bapak harus menggunakan eh, itu kan martabak telur itu kan sudah hasil campuran dari beberapa bahan. Ada bahan kritis dan tidak kritis. Artinya harus tersertifikasi halal juga kalau Bapak mau menggunakan menu itu. Kalau menggunakan roti juga sama, harus sertifikasi halal, Pak. Dua pelaku usaha UMK itu harus disertifikasi halal, baru Bapak bisa gunakan produknya untuk dijadikan menu di SPPG Bapak. Itu. Gitu. Jadi sampaikan ke mereka ya, mereka kalau mau apa mau supply produk atau menitipkan produknya ke SPPG Bapak harus sertifikasi halal dulu karena kan Bapak ini mau sertifikasi halal. Jadi Bapak SPPG-nya kan memang harus wajib halal. Semua bahan, semua produk yang ada di SPPG Bapak itu wajib halal. Apapun itu menunya wajib halal. Gitu ya, Pak. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Nanti boleh kita pertanyaan di akhir ya, karena waktu kita berjalan. Saya lanjut satu materi lagi. Mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Ini adalah unit kompetensi yang ketiga ya. Nah, tujuannya Bapak Ibu nanti bisa memahami kehalalan produk, jenis produk, dan mengidentifikasi ketidaksesuaian penerapan SCPH dan mendokumentasikan kegiatan serta mampu berkomunikasi efektif secara independen, tegas, objektif dalam berkoordinasi. Ini ya. Nah, melihat pengawasan Bapak Ibu, kalau kita lihat definisinya dia adalah proses yang mengamati seluruh kegiatan produksi untuk menjamin semua kegiatan tersebut berjalan ya sesuai rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.
Maknanya adalah mengamati, mengamati proses kegiatan, kemudian menilai kesesuaian rencana dan kegiatan, kemudian nanti ada saran di situ. Saran ya atas ketidaksesuaian ya, misal dari pimpinan ya, atau dari pihak terkait dan juga pelaksanaannya konsisten. Jadi pengawasan ini harus konsisten Bapak Ibu dilakukan ya. Apakah setiap hari atau berapa ya frekuensi pelaksanaannya. Kemudian prinsipnya dia merefleksikan kebutuhan, kemudian melaporkan penyimpangan secara aktual. Kalau misalnya ada penyimpangan, dilaporkan. Mudah dipahami dan menjamin adanya tindakan perbaikan. Ini ya, definisi, makna, dan prinsip dari proses pengawasan. Nah, berikutnya kita lanjut. Nah, aktivitas pengawasan ada beberapa ya terkait dengan mengawasi pengadaan bahan. Ya, ini aktivitasnya mulai dari pengadaan bahan kita awasi. Kemudian penanganan bahan halal, ya, bahan datang, gimana cara penanganannya? Nah, kemudian mengawasi proses produk halal. Nah, pada saat kita proses produksi, gimana cara pengawasannya? Kemudian mengawasi penanganan produk halal. Ketika produk itu jadi, gimana cara penanganannya? Misalnya dalam hal distribusi. Nah, misalnya. Nah, kemudian pengembangan produk halal. Nah, misalnya menu. Bapak tadi punya menu 100 menu, ternyata mau dikembangkan, nambah menu. Gimana nih proses pengawasannya kalau mau tambah menu ya. Nah, terakhir membuat laporan pengawasan. Ya, ini beberapa aktivitas pengawasan. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, mengawasi pengadaan bahan. Nah, Bapak Ibu, dalam pengadaan bahan, pastikan bahwa bahan yang tadi di order yang diadakan itu sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal. Jangan sampai tidak sesuai. Jadi makanya tadi saya sampaikan di materi sebelumnya, kalau misalnya ada Bapak menggunakan bahan A, itu buat tambahkan beberapa alternatif bahan lain dengan kategori yang sama, merek lain ya, misalnya minyak goreng B, C, D gitu ya, diinput semuanya. Untuk alternatif nanti ya, kalau bahan-bahan A kosong. Nah, jadi pastikan ya, bahan yang digunakan sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal. Yang kedua, seleksi bahan baru. Pastikan Bapak Ibu ya, untuk penggunaan bahan baru itu sesuai dengan prosedur. Kalau misalnya ada penggunaan bahan baru, diperiksa dulu bahan baru yang digunakan ini sudah tersertifikasi halal atau belum. Jangan langsung digunakan. Ya, nah kalau memang sudah, oke. Lanjut step berikutnya. Em, apa? Lakukan pelaporan, laporkan ya ke BPJPH dan atau LPH ya dengan membuat form ya, form pada lampiran 15 kalau saya tidak salah di manual SCPH. Ditulis di situ bahan baru yang akan digunakan apa saja ya. Ditulis di situ dan sudah halal lampirkan sertifikat halalnya. Kemudian bukti pengadaan bahan diperiksa sesuai dengan prosedur ya. Misalnya surat apa purchase order atau mungkin pembelian kwitansi dan lain sebagainya itu diperiksa. Kemudian hasil pemeriksaan pengadaan bahan dilaporkan dan dokumentasi sesuai prosedur. Ada pelaporan nanti ya dari hasil pemeriksaan bahan, pengadaan bahan ini dibuat laporannya, dilaporkan. Nah, yang kedua, mengawasi penanganan bahan halal. Tadi kita mau mengadang, kita contoh saja satu bahan, ayam. Ayam lagi ya. Tadi kita mau mengadakan bahan ayam. Oh iya, ayam beli di supplier A, B, C, D. Ya, yang di daftar bahan halal itu. Nah, oke. Ketika bahan ayam itu datang, kita awasi lagi. Kita periksa. Kita periksa apakah bahan ayam yang datang sesuai tidak dengan yang ada pada daftar bahan halal yang sudah kita susun. Kan kita tadi menyusun ada ayam A, B, C. Ya, A, B, C, D. Ada 4. Ternyata ayam yang dikirim oleh supplier adalah ayam D, merek lain. Ya, merek lain, bahannya ayam, kritis lagi kan. Belum punya sertifikat lagi. Nah, itu nggak boleh digunakan Bapak Ibu. Harus dikembalikan ke supplier, minta penggantian bahan baru sesuai dengan yang di order. Jangan digunakan, jangan diterima saja. Karena Bapak Ibu sudah komitmen untuk memproduksi dan menggunakan bahan-bahan yang halal. Sampaikan itu ke suppliernya. Jadi, komitmen untuk menggunakan bahan halal dan proses halal ini juga disampaikan, disosialisasikan juga ke supplier Bapak Ibu ya, supaya nanti suppliernya tahu dan tidak mengirim bahan yang sembarangan, gitu ya.
Kemudian, oke, dalam mengawasi penanganan bahan tadi, bahan yang tidak sesuai ditindaklanjuti, tadi dikembalikan, diminta penggantian ya. Kemudian terkait penyimpanan bahan halal juga diverifikasi, tidak boleh Bapak Ibu ya disimpan bersamaan dengan yang tidak halal ya. Tata letak penyimpanan juga diperhatikan ya. Alur bahan juga diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar ya. Jangan sampai nanti ada bahan yang datang tapi tidak sesuai dengan spesifikasi halal yang sudah Bapak Ibu rencanakan di daftar bahan halal. Oke. Yang ketiga, mengawasi proses produk halal. Ya, ketika sudah mulai berproduksi, prosesnya diperhatikan, diawasi, mulai dari tempat, alat, prosedur, Bapak Ibu. Pastikan semuanya sudah sesuai persyaratan standar. Kemudian juga terkait kebersihan, higienitas dipastikan ya, baik itu tempat, alat, personel, bersih ya. Tempat pembuangan sampah, pastikan itu semua ya, jangan sampai kotor ya. Nah, proses pensucian ya juga diperhatikan. Kemudian personel PPH ya, orang yang menangani juga pastikan juga sudah memenuhi standar ya, menggunakan APD ya, cukup usia dan persyaratan lain ya. Kemudian berikutnya, mengawasi penanganan produk halal. Nah, tadi kita sudah berproses, sudah produksi. Ketika produk jadi, misalnya jadi nih produknya, udah jadi ayam gorengnya, nasinya udah jadi, tinggal di-pack. Di-packing, dimasukkan ke food tray, dikemas, nah dikirim. Nah, kita mengirim produk, produk udah jadi itu. Mau dikirim ke sekolah, gimana cara pengirimannya? Oh, ternyata menggunakan mobil BGN. Eh, ternyata mobil BGN-nya rusak, rusak dan harus distribusi nih hari ini. Gimana caranya nggak ada mobil mobil lain gitu. Jadi Bapak Ibu karena mau distribusi hari itu juga eh, menyewa mobil lain yang bukan BGN tapi mobil orang lain. Nah, pastikan mobil yang disewa ini adalah mobil yang bersih, tidak ada bahan haram atau najis di situ. Pastikan jauh dari haram najis, bersih intinya ya, tidak ada kontaminasi dengan yang tidak halal. Itu salah satu eh, salah satu hal yang diupayakan ya dalam melakukan penanganan produk halal ya, mengawasi penanganan produk halal tadi. Contoh kasusnya itu ya. Nah, kemudian eh, dalam mengawasi penanganan produk halal ini perlu diperhatikan Bapak Ibu tadi ya, kemampuan telusur produk. Kemampuan telusur ya kalau di SPPG bisa melalui catatan produksi ya, atau mungkin dari catatan produksi ya, dan nanti dari produk yang disimpan ada ya, satu atau dua sampel barangkali disimpan ya untuk yang didistribusikan hari itu. Nah, kemudian tempat alat penyimpanan produk halal diverifikasi juga sesuai standar, penyimpanan produk juga sama ya, penyajian juga sama. Oke. Nah, terakhir, mengawasi pengembangan produk halal. Nah, untuk mengembangkan produk halal atau Bapak Ibu mau buat menu baru. Kebetulan sudah ada menu 100 produk. Siswanya request, Pak, tambahin dong menu mie ayam gitu ya. Mau nambah menu nih mie ayam. Nah, pastikan dalam pengembangan mie ayam itu, ayam yang digunakan adalah ayam sudah tersertifikasi halal. Boleh mau nambah menu, boleh. Tapi kalau mau nambah menu biasanya memang harus lapor dulu. Ya, lapor dulu ya. Lapor dulu karena kan mie ayam berarti kalau Bapak Ibu sudah dapat sertifikat halalnya ya nggak ada ya dalam dalam SH yang sudah rilis. Nah, lapor dulu gitu ya. Dan intinya adalah gunakanlah bahan-bahan yang sudah halal ya terkait dengan formulasi produk dan penamaannya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu contoh form pengawasan ya terkait dengan apa? Mengawasi bahan proses produk halal. Tadi ada 5 item yang bisa kita awasi: pengadaan bahan halal, penanganan bahan halal, proses produk halal, penanganan produk halal, dan pengembangan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu lagi sedang melakukan pengawasan bisa menggunakan laporan seperti ini juga bisa nggak masalah. Ya, oke. Itu Bapak Ibu kira-kira. Ya, tadi contohnya saya sudah sampaikan ya. Kita boleh berdiskusi nih sisa waktu lebih kurang 15 menit terakhir. Silakan. Tadi ada yang mau resen boleh. Ibu Laila. Nah, Ya, Bu, terima kasih. Ini Bu terkait si
Daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Itu kan ada 5 masakan ya, Bu. Nah, ini di MBG itu kan kita yang paling umum itu sayur. Sayur itu biasanya kita kasih nama vegetable. Nah, itu biasanya contohnya aja hari Senin mix vegetable isinya buncis wortel. Selasa isinya ada jagung, labu, wortel. Nah, seperti itu, Bu. Namun untuk bahan tambahannya, bumbu-bumbu itu hampir sama. Cuma ada yang ada tambahan seperti kecap ikan, kecap asin. Itu biar kayak gitu, Bu. Itu seperti apa, Bu? Jadi satu produk masakan saja yang dimasukkan atau seperti apa? Nah, oke, itu nama-nama sayurnya beda-beda. Kalau tadi wortel bahannya apa nama sayurnya? Sayur wortel apa? Coba Ibu sebutkan. Eh, untuk namanya itu mix vegetable ya, Bu. Mixed vegetable. Satu nama Ya, aja, satu nama. iya biasanya kayak gitu. Cuma itu penamaan itu umum. Tapi umpamanya di hari Senin itu isinya wortel sama buncis. Itu namanya juga mixed vegetable. Contoh lagi di hari Selasa. Seumpama kita bikin namanya juga mixed vegetable. Cuma isinya yang beda kayak jagung, labu, wortel. Nih, berarti Ibu nanti buat nama produknya satu mix vegetable. Tapi bahan-bahannya ada wortel, ada jagung, ada buncis, ada lain-lain gitu. Checklistnya yang mix vegetable yang satu tadi semua bahan sayur itu. Nggak apa-apa. Ya, ya. Kemudian umpama Bu untuk hari Senin itu kayak garam, penyedap dan lain-lain seperti tambahannya kecap asin gitu. Kemudian untuk hari Selasa itu tidak pakai kecap asin. Itu seperti apa, Bu? Tetap dimasukkan ke bahan-bahan. Kalau begitu, mix vegetable-nya ada dua berarti. Ah, Mix vegetable satu, mix vegetable dua, sesuai dengan oh bahan iya. tadi. Karena kan ada perbedaan formula di situ. Oh iya iya iya. Mm. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Silahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Bu, kalau misalnya kan kita ada nanti penguploadan ini, Bu ya, bahan-bahan yang mau di-upload di si halal. Kalau Ya, semisalnya ini, Bu, di dua menu itu misalnya menggunakan bahan yang sama gitu. Itu nguploadnya per menu atau cukup satu aja mewakili, Bu? per menu, Pak. Jadi Per kalau misal menu. nih Pak, Pak, Bu, ayam goreng sama tempe goreng tuh kan sama-sama pakai minyak. Nah, Ya. itu dipisah atau Oh, oke. Kalau bahannya satu aja. Misalnya menunya beda ya. Ayam goreng, tempe goreng tetap diinput. Itu dua produk. Menu ayam goreng, menu tempe goreng itu jadi dua menu. Tapi hmm, bahan-bahannya sama-sama pakai kecap. Kecapnya satu aja. Satu dipakai untuk dua bahan itu boleh. Centangnya dua. Berarti pada kolom ayam goreng, tempe goreng dicentang dua-duanya pakai kecap. Gitu. Kecapnya boleh beberapa merek ya, Pak, nggak hanya satu. oh ya, makasih Bu. Ya, silahkan Bapak Ibu, ada lagi di chat ya, di chat Zoom. Oh iya, dari Ibu Nadiatul. Oke. Berdasarkan pengalaman dalam praktik penyusunan SCPH dan identifikasi titik kritis halal, kendala yang paling sering dihadapi pelaku usaha apa? Apakah lebih pada kompleksitas standar SCPH atau keterbatasan pemahaman? Ini sih, em, apa? em, lebih ke ini, eh, pelaku usaha tuh susah untuk memenuhi kehalalannya atau dokumen kehalalan bahan. Contohnya bahan ayam ya, daging ayam misalnya atau daging-dagingan ya, SH-nya plus dengan dokumen lain seperti nota pembelian, kemudian juga atau mungkin diminta nanti karena dia dari supplier, suppliernya harus ada surat jalan dari produsen ke supplier, itu sulitnya di situ. Untuk memastikan ya dokumen pendukung bahan selain SH ya eh, ke pelaku usaha. Itu yang susahnya di situ. Kemudian ada juga pemahaman pelaku usaha memang yang kurang tadi ya terkait dengan
bukan memetakan proses bisnis ya terkait dengan bahannya seperti itu. Ya, jadi begitu ya. Memang keterbatasan pemahaman dari pelaku usaha ada terkait tadi penggunaan bahan-bahan yang harusnya sudah sertifikasi halal, ada saja yang menggunakan bahan-bahan lain. Atau mungkin dia ordernya online, di toko online, dan belum jelas juga ya bahan itu halal atau tidak. Nah, itu sih ya. Kemudian Pak Yana ya, Pak Yana ini. Pengembang produk harus dilakukan pelaporan. Iya betul. Apakah pelaporan ini sama seperti pengajuan sertifikasi halal, Bu? Nah, betul. Untuk pengembangan produk, Bapak Ibu, atau penggunaan bahan baru, ya, pengembangan proses itu sebetulnya harus melaporkan, ya, melaporkan ke BPJPH dan atau LPH, ya, begitu. Namun untuk prosesnya, kalau untuk pengembangan produk itu bisa melalui akun si halal, Pak. Ada menu pengembangan di situ. Jadi Bapak bisa login ke si halal ya. Bikin pengajuan lagi berarti pengajuan tapi untuk pengajuan pengembangan produk bisa gitu ya. Baik, ada lagi kah Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita masih ada sisa waktu 8 menit ya. Nah, Bu, iya, izin silakan. Bu, mau nanya Eh, lagi. oke. Tadi untuk dokumen pendukung kan ada 7 ya Bu ya. Kalau misalnya produknya tidak terdata di si halal dot apa tadi di websitenya ya. Nah Hmm. itu tuh harus ketujuhnya harus ada atau beberapa aja yang mewakili. Yang jelas yang pertama tadi harus ada ya Bu ya. Sertifikat halal harus ada. Ah, Hmm. untuk dokumen pendukung yang ke enam Oke, dokumen gini, pendukung tadi harus ada contoh. atau gimana Bu? Hmm. Tidak gini, jadi salah satu sebetulnya dokumen pendukung itu ya Bapak ya. Salah satu yang harus ada. Kalau sertifikat halal sudah ada, sudah aman. Nah, Bapak nanti di SPPG pasti akan ada menu bahan beras ya. Beras tahu ya Bapak Ibu? Beras itu sudah kena kewajiban sertifikasi halal. Kalau Bapak Ibu cek KMA 944, di situ beras harus wajib halal, sertifikat halal. Ya, kenapa alasannya begitu ya? Tentu ada alasannya kenapa BPJPH mewajibkan beras harus halal ya. Pernah ditemukan barangkali ya beras yang menggunakan BTP, pemutih dan lain sebagainya sehingga harus halal. Nah, kalau Bapak Ibu yakin berasnya ini yang digunakan di SPPGI-nya itu dari petani langsung misalnya. Ini kan karung-karungan nih SPPG ya pesannya. Jadi langsung ngambil ke petani, tahu nih ya. Atau tempat penyosohannya juga tahu misalnya. Nggak ada campuran bahan-bahan lain. Bisa dilengkapi dengan tadi flowchart, diagram alih proses produksi. Penyosohan berasnya mulai dari beras itu, dari gabah menjadi beras. Kemudian dilengkapi dengan surat pernyataan dari produsen si beras ini produsennya langsung ya, bukan suppliernya, bahwa beras yang digunakan itu sudah tidak ada kontaminasi dengan yang tidak halal. Takutnya di situ ada hewan peliharaan ya, ada kucing, ada apa ya, kencing ya, kita nggak tahu. Nah, itu jadi harus ada itu. Setidaknya begitu. Itu untuk contoh beras ya, Pak. Tapi kalau daging, ayam, nah, dan sejenis lainnya itu murni, mutlak harus ESA, Pak. Kalau bahan lain seperti beras itu masih bisa diterima diagram oleh proses, pernyataan bebas bahan haram najis boleh. Kemudian kalau misalnya ada lagi apa ya? Hmm, ada mungkin menggunakan bawang goreng, Bapak Ibu nanti dalam produksinya mau produksi mie goreng, tapi bawang gorengnya beli yang udah jadi nih.
Beli yang udah jadi misalnya dari tetangga ada yang bikin bawang goreng. Ah, boleh juga dilampirkan itu Pak nanti ya. Dilampirkan diagram alur proses ya dan pernyataan ya bebas bahan yang tidak halal untuk menu tersebut. Jadi tergantung tergantung dari bahan yang digunakan, Pak. Gak semua bahan itu bisa diterima dengan dokumen pendukung lain selain ESA. Dan dokumen pendukung yang digunakan itu hanya satu saja cukup sebetulnya. Kalau dia sertifikat halal. Tapi kalau bukan sertifikat halal tentu bisa beberapa. Gitu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, sambil kalau ada pertanyaan nanti silahkan ya di sela saja saya sambil menyimpulkan. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sudah bahas terkait dengan menyusun manual SCPH ya. Tujuannya agar Bapak Ibu mampu menyusun manual SCPH nanti ya. Menyusun manual SCPH bisa disusun eh, kebetulan hari ini penyusunannya melalui akun Si Halal ya, Si Halal. Karena kan di SPG nanti Bapak Ibu harus bisa akses itu ya. Nah, untuk menyusunnya tentunya Bapak Ibu harus tahu produk yang mau didaftarkan apa saja. Buat menunya, menu produknya dibuat, kemudian em, apa ya? Daftar-daftar bahannya ya, bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk menu itu juga harus ada, sudah disusun semuanya ya. Bapak Ibu juga harus bisa membedakan mana yang bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan ya. Jangan sampai salah ya mengelompokkannya. Ya, kemudian terkait tadi pengawasan Bapak Ibu jangan lupa ya, lima, lima item ya atau lima elemen kompetensi dalam pengawasan. Yang pertama adalah melakukan pengawasan, mengawasi terkait pengadaan bahan. Ya, pengadaan bahan dulu yang kita awasi. Bahan yang diadakan harus sesuai dengan daftar bahan halal. Kemudian setelah itu em, mengawasi apalagi Bapak Ibu pengadaan, penanganan ya. Penanganan bahan halal, bahan yang datang itu gimana cara penanganannya? Diperiksa dulu, diperiksa sesuai dengan daftar bahan halal, kehalalannya jelas, produsen, pemasok, negara, info halalnya, semua diperiksa. Nah, setelah itu mengawasi proses produk halal ya, prosesnya ya juga diperhatikan. Dan berikutnya mengawasi penanganan produk halalnya, penanganannya, misalnya mau didistribusikan atau produknya disimpan dulu ya sebelum didistribusikan, didinginkan dulu ya, itu kan termasuk salah satu item penanganan produk ya. Nah, kira-kira tempat penyimpanannya bagaimana nih? Sudah steril, sudah bersih, atau bercampur dengan bahan-bahan lain atau bagaimana? Nah, kemudian membuat laporan, terakhir mengawasi pengembangan produk. Kalau misalnya mau mengembangkan produk halal, nanti harus dilaporkan. Jangan lupa produk yang dikembangkan itu semuanya harus terdiri, tersusun dari bahan-bahan yang sudah jelas kehalalannya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini, Bapak Ibu, apakah bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan? Udah bisa. Paham, Bu. Paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi Bapak Ibu, saya selesai lebih awal dari jadwal supaya nanti Bapak Ibu ada waktu lebih untuk praktek si halal. Dan pesan saya untuk praktek si halal semuanya perhatikan ya, perhatikan dengan betul-betul ya prakteknya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan, Bapak Ibu kesulitan nanti untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, perhatikan betul-betul kalau misalnya bingung, ada yang mau ditanyakan, langsung saja ditanyakan di Zoom ini. Silakan bersuara, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata ya, dan juga dalam apa ya sikap perilaku ya. Terima kasih banyak. Sekian saja ya. Sesi berikutnya saya serahkan ke Pak Aldo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.